Upas. Saya adalah mahasiswa semester 7 kelas B dari jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah teman-teman, saya membuat video ini merupakan video ujian tengah semester saya dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Keluarga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga di samping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik, namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalah masing-masing. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah-marah yang berlebihan, hentak-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian. Terkadang juga muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga? Yang kedua, apa saja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga? Yang ketiga, apakah faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga? Yang keempat, bagaimana identifikasi masalah sosial KDRT dengan metode Rocipi? Dan yang kelima, bagaimana cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga? Bab 2, pembahasan. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikologis atau emosional. Yang ketiga, kekerasan seksual. Yang keempat, kekerasan ekonomi. Faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Strauss A. Murray mengidentifikasikan hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut. Yang pertama, pembelaan
atas kekuasaan laki-laki. Yang kedua, diskriminasi dan pembatasan di bidang ekonomi. Yang ketiga, beban pengasuhan anak. Yang keempat, orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Identifikasi masalah sosial kekerasan dalam rumah tangga menggunakan metode Rocipi. Yang pertama, peraturan. Kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi, barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, istri atau anak diancam hukuman pidana. Sudah ada peraturan yang mengatur tentang tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, peraturan tersebut belum efektif sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikut, kesempatan. Rendahnya kepercayaan dalam sebuah rumah tangga. Dengan adanya ketidakpercayaan antara hubungan suami dan istri, itu menjadi sebuah kesempatan terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, kemampuan. Rendahnya pemahaman tentang masalah-masalah yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, misalnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu menjadi sebuah masalah yang sering terjadi dan itu dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikut, minimnya komunikasi yang terjadi dalam sebuah rumah tangga. Dengan minimnya komunikasi yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, itu menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga karena komunikasi antara istri dan suami dan juga anak itu menjadi sangat minim atau sangat kecil. Proses kepentingan ego masing-masing anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga yang dapat mementingkan egonya masing-masing itu dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Dan ideologi. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena setiap anggota keluarga dapat mementingkan egonya masing-masing. Dengan setiap anggota keluarga yang dapat mementingkan ego masing-masing, itu menjadi faktor penyebab kekerasan karena masing-masing anggota keluarga dapat mementingkan egonya masing-masing. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga itu sering sekali terjadi. Dan solusi yang dapat diambil untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga antara lain perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agamanya sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi dan dapat diatasi dengan baik. Harus terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antara anggota keluarga. Dan seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik. Bab 3. Kesimpulan. Seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar, seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan seperti halnya dalam berpacaran, untuk mempertahankan sebuah hubungan butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya. Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Sekian video singkat dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye.